Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan. Kami coba mendengarkan Tuhan dan sebagian dari firman Tuhan. Kalau berusia kita
Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kebaikan terhadap baik diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk hadir pada sore malam hari ini untuk memuji menyanyikan nama Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan daripada setiap pemain musik Tuhan, dan juga pembicara Tuhan, biar Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan lakukan pujian kita, Hatiku Percaya. Mari semangat berdiri. Kalau bersemangat, kita akan berpujian kita, sorakan haleluya.
Saat ini kita memberikan persembahan kasih Kristus. Saya minta kasih untuk menjalankan persembahan. Terima kasih atas persembahannya. Kami kembalikan. Sebelum kita mendengarkan sebagai dari firman Tuhan, kita pujian seperti Bapak dan saya ulang Tuhan kita diri.
Mari kita bisa berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah kesepadan hidup kami.
dan rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya menyertai kami Tuhan. Biar pada detik hari ini Tuhan, pada sore hari ini kami sudah menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Semoga pujian kami itu dapat menjadi melodi yang indah Tuhan, dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati pendengaran kami, buka hati kami Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga berkati Engkau yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, ini kami di balik salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, itu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam, Cik Dis. Bapak yang setia, ya, Dis 123 Cik. Ya, saya lupa naruh. Tadi pagi udah ingat, semua saya charging. Baterai udah saya hidupin laptop jam 8:30 beresin gereja. Ternyata Aca minta jemput. Habis saja lanjut ke excellent proses. Terus berikutnya sampai lupa lagi tugas-tugas yang lain. Jadi kerjain tugas yang lain. Biasanya saya kerjanya pagi. Ya, jadi beda tema ya. Tema pada sore hari ini teman-teman, Bapak yang setia. Pernah nggak kalian merasa di ghosting sama teman? Tahu nggak di ghosting? Apa itu? Tahu semua? Apa cuma beberapa orang yang tahu? Hah? Dia omongin. Berarti sama juga pas selain diomongin, digosipin. Terus apa di preview? Tusuk dari belakang ya. Ada yang merasa seperti itu? Teman-teman? Ada? Berarti pas ya, masuk dalam kebenaran firman saat ini. Ada nggak teman yang pernah dikecewakan sama orang yang dipercaya? Kita ini udah percaya sama teman kita di si A. Kita cerita apa yang kita rahasiakan. Saya tuh suka sama Budi. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Saya cuma suka aja, saya nggak mau saya yang harus utarakan. Ternyata teman kita itu mengatakan kepada Budi, dengan otomatis Budi akan GM. Nah, kitanya jadi merasa kayak besar. Saya bilang nggak cerita apa-apa. Kenapa teman Budi jadi tahu bahwa saya naksir? Ya, apalagi jujur aja. Kalau Budinya itu ganteng, kitanya pas-pasan. Ya, kita introspeksi diri. Odin juga, walaupun ganteng mukanya, tapi kayak Excel, big, ya. Gak semua cewek itu suka, bener gak Pak? Ya kan? Tapi
Oh dia percaya. Kalau sama perempuan itu enggak ya, istilahnya enggak kejar-kejar, ya. Selama SMA sampai kuliah cuma satu wanita yang udah dikejar. Aja. Dan itu pun ditolak tiga kali. Hah? SMA iya maksudnya SMA nggak ada yang dikejar, tapi teman cewek banyak. Jujur aja kuliah masih nyambung, teman cewek masih banyak. Ya. Tapi untuk istilahnya berdua itu nggak ada. Ya. Nah, kita pernah dikejarkan orang yang kita percayakan. Yang ketiga, dijanjikan sesuatu tapi nggak ditepati. Ada? Kita dijanjikan sesuatu tapi nggak ditepati. Arman pernah dijanjikan sama Maria tapi nggak ditepati. Benar? Apa kesnya? Janjinya apa? Bawain martabak? Nggak dibawain. Lupa ya. Semuanya itu kita pernah merasakan, benar? Merasakan di posting, diomongin, ya, pernah dikecewakan sama orang yang kita percayai, dijanjikan sesuatu tapi nggak ditepati. Ya. Rasanya gimana itu? Ayo curhat, rasanya gimana? Enak. Terus ada yang sampai sakit hati? Arman sakit hati ya. Jangan sampai kita itu sakit hati yang rugi kita loh. Febri sama Kasih lagi posting saya, ya. Ya kan kalau sering itu dia gabung memperhatikan saya. Kadang kita malah berpikir masih bisa percaya nggak sih sama orang-orang, ya, yang kita percayai berkhianat, yang kita percaya bohong. Ya, posisinya itu bisa kembali kita sebagai pelaku atau sebagai korban. Tapi saat ini saya membawa tentang sebagai korban. Ya, kita buka ayat pertama kita, Katakan 3 ayat 22. Katakan 3 ayat 22. Saya minta Maria dan Mama membacakan. Itu dibocor. Puji Tuhan berangkat. Haleluya 12 kali. Ayo. Yang keras. Katakan 3 ayat 22. Mudah-mudahan kasih setia Tuhan harusnya. Ya, ayat 23. Revi. Katakan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi besar sekali. Amin. Perhatikan nggak yang tadi kalian baca? Apa ngobrol aja? Saya dengar suara kalian dulu. Yang baca firman kecil, suara kalian lebih besar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita balik lagi ke dua-dua sama dia. Yeay. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Nah, setianya itu tak pernah habis dalam hidup kita. Teman-teman, manusia itu bisa terbatas kesetiaannya. Yang tadi saya bilang, ya, ada yang dikecewakan, ada yang dikhianati, ada yang namanya ditusuk dari belakang, ada yang namanya pagar atau tanam. Dari apa ya? Tanaman makan apa? Pagar. Oh, pagar makan tanaman. Berarti ini benar-benar genset banget ya, ada yang tahu. Aja juga bingung. Dari tadi mikir loh. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia dalam hidup kita. Ya, mungkin orang tua kita terbatas, tapi ada satu pribadi yang selalu setia. Yang pertama, dia setia saat waktu kita sendiri. Di sini ada seorang wanita, ya, remaja, namanya Nina. Ya, dia ini ada masalah di sekolah. Tiba-tiba dia kena gosip yang tidak benar. Ya, jadi dia mulai dijauhkan dari teman-temannya.
Bahkan gurunya pun ikut-ikutan, ya, menyangka bahwa Nina ini adalah anak sekolah yang tidak baik. Ya. Tetapi dia bahkan hampir mau sendirian. Teman dekatnya pun waktu di backup hanya checklist 2 tanpa dibaca. Ya, ada yang pernah? Sering. Oh, sorry. Siapa itu? Maria. Oh. Ya. Cuma butuh cerita. Aku mau cerita baru saya aku mau cerita di checklist juga. Enggak dibaca. Ya, karena ada gosip di sekolahnya. Beranggapan orang itu punya asumsi bahwa Nina ini jadi anak yang tidak baik. Dia merasa sendirian, dia merasa tidak dianggap, bahkan mulai berpikir, Tuhan, kok aku sendirian ya? Tuhan juga diam aja. Nggak ada yang menolong aku, menggerakkan satu temannya untuk menemani aku. Tapi anak ini adalah anak Tuhan. Ya. Walaupun dia kena gosip, walaupun dia kena masalah, dia ingat dengan firman Tuhan. Dan pada suatu malam dia berdoa. Doanya singkat. Ya Tuhan, aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Anak itu hanya berdoa seperti itu. Ya Tuhan, aku nggak tahu cerita sama siapa lagi. Masalahku Engkau sudah tahu. Dan dia doakan itu tiap malam. Ada teman-teman yang berdoa? Ada? Apa habis dengan medik? Pusreng. Tetap aja elit. Mantap-mantapnya. Ya. Boleh main game hanya hiburan. Bukan main game itu memakan waktu banyak. Batasi main game kita. Mau main game apa aja, yang penting dibatasi. Umur kalian berapa? Sehari berapa jam? Ya. Kadang saya suka berantem sama Elsa. Kamu mau latihan berapa? Paling-paling 15 menit, 20 menit. Tapi main game 2 jam non-stop. Tadi baru dia latihan drum. Tapi saya nggak bosan. Terus saya ngomong terus biar dia nggak latihan. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Anak ini terus akhirnya berdoa. Terus berdoa dan doanya pun nggak dijawabkan. Harus melalui proses beberapa hari. Baru ada seorang teman yang mulai dekat. Baru ada guru yang mulai membela. Ya, hatinya pelan-pelan dikuatkan. Karena apa? Karena masalahnya itu gosip tidak real. Jadi anak ini adalah seorang anak perempuan yang mengantar makanan tiap malam ke lokalisasi. Kalian tahu kan lokalisasi? Tahu? Tempatnya om-om ibu bilang. Nah, anak ini mengantar makanan ke warung. Karena ada satu temannya yang melihat bahwa dia masuk sana, langsung digosipkan bahwa dia adalah salah satunya. Nah, tapi dia adalah anak Tuhan. Dia tetap berdoa. Jadi teman-teman, kalau merasa di-ghosting, merasa bahwa saya ini benar Tuhan, tapi saya kok disalahkan, udah gak usah maju ke siapa-siapa. Kan doa sama Tuhan. Belajar untuk kita bicara sama Tuhan. Tuhan tuh nggak diam, dia selalu bekerja. Dia tuh, kalau kalian tahu puzzle atau puzzle? Puzzle, kayak apa puzzle? Yang merangkai-rangkai kan, yang gambar kan. Nah, Tuhan tuh seperti itu. Dia sedang merangkai di sini mata kalian. Dia sedang merangkai mungkin ini sekolah kalian. Sekolah kalian nanti menjadi apa? Dia rangkai semua, tapi itu semua harus melalui proses.
Kalian harus belajar, kalian harus menghadapi teman yang rese, kalian harus menghadapi guru yang rese, betul? Bahkan menyinggung agama kita, betul? Nah itu kita harus hadapi. Kalau kita frontal, ya kita malah gak jadi berkah. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita yang akan jadi berkah. Dan orang itu sendiri yang akan mampu. Karena apa? Karena yang boleh membalas Tuhan. Tuhan tidak pernah diam. Walaupun mungkin teman-teman saat ini ada yang disingkirkan dari circle-nya, dari grupnya. Kok usah takut. Dunia ini banyak teman. Saya sampai lupa saat ini karena saking banyaknya teman. Teman saya SMP masih manggil nama saya Denny. Saya manggil dia, saya bingung siapa ini, si Asep apa Saiful apa siapa. Otak saya sudah saking apa? Saking teman saya memang banyak. Ya, teman kuliah aja bukan temannya cuma di kampus. Ada teman gereja, ada teman dari komunitas yang lain. Ya. Jadi jangan takut kalau kita ditinggalkan teman yang tidak bisa membuat kita bertumbuh. Jangan takut kalau kita ditinggalkan teman, malah kita nggak bisa belajar dengan baik, sibuk dengan game. Ya, bukannya handphone itu dipakai buat mabar atau buat belajar, Ya. Tuhan itu nggak pernah diam, dia terus bekerja. Ulangan 31 ayat 6. Tasya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah tangan itu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu biarlah yang berjalan sertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan tinggalkan engkau. Amin. Amin. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dia yang berjalan menyertai kita, enggak nyuruh malaikat. Ini Alkitab yang mencatat. Itu dicatat dalam perjanjian lama. Apalagi sekarang perjanjian baru kita masuknya, yang penuh dengan kasih. Kasih Tuhan itu penuh, bukan kasih purba. Kasih Tuhan itu penuh saat ini. Coba kalau kita hidup di perjanjian lama, ya, kita berbuat dosa langsung kena hukuman. Baik itu hukuman Taurat atau hukuman langsung dari Tuhan. Ya, kita ini berbohong santai aja. Kita mencuri santai aja kalau nggak ketangkap. Ya, mencuri di rumah maksudnya. Ya, tapi kalau di jalan perjanjian lama, kita dihukum. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Teman kita mungkin menyingkirkan kita, Bapak kita itu setia. Yang menjadi pertanyaannya, waktu kita merasa sendiri, kita ngajak Bapak enggak? Kadang kita pakai logika kita. Kita pakai kekuatan, saya masih punya orang tua. Mungkin ya, orang tuanya yang mendukung. Tapi lebih baik kita itu utamakan Tuhan. Tuhan itu gak pernah diam, dia terus akan ada di dekat kita. Dia selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi hati-hati, ya. Yang mengajarkan suka bohong, Tuhan tuh lihat. Ya. Yang mengajarkan kalian harusnya belajar, tapi belajar Tuhan dia. Bagaimana Tuhan mau ngasih nilai bagus, mau ngasih hikmat kalau otak kalian gak pernah diasah. Excel sama Moses kemarin tes IQ, nilainya hampir sama. Ya, gak jauh-jauh beda. Kalau kita asal terus, otak kita ini akan semakin pintar. Tapi kalau kita nggak pernah ngasah dalam belajar, Tuhan nggak akan kasih kita hikmah. Ya. Yang kedua, Bapak yang tetap setia, walaupun kitanya jauh. Ya.
Ini kalau teman-teman yang sudah menjauh sama Tuhan, ke gereja mungkin. Karena apa? Karena mau dapat nilai. Ke gereja apa? Karena bisa dilihat sama Mama Elis, Papa Eli. Ke gereja kenapa? Karena takut dimarahin mama sama papa di rumah. Ya, harus itu kita ke gereja tapi merasa jauh sama Tuhan. Ya. Ada seorang remaja di salah satu kota besar. Dia itu jarang ibadah. Ya. Dia udah dewasa, dia udah kuliah. Dia ibadah jarang sekali. Dia lebih pilih pergaulan dunia. Dia ngerasa hidup ini harus bebas. Ya, jadi ini kalian yang bentar lagi kuliah, tidak ada monitor, yaitu orang tua kalian. Ya, walaupun sekarang canggih sih. Hati-hati Maria, Bapak pasang CCTV di kamar. Ya, itu biasanya ya kalau yang kuliah dari sininya dikekang, maksudnya dibatasi, asal pindah keluar kota, dia kayak merasa kebebasan. Saya pun begitu. Tapi puji Tuhan, papi mami saya itu disiplin. Ya, jadi otomatis saya itu nggak jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik. Saya tidak mempermalukan papi mami saya. Oh Denny, anak bentar yang di Jogja mabok-mabokan. Walaupun teman saya sekos mabok semua. Bayangin teman-teman. Teman saya itu orang Balinya 4, orang Jakartanya 1. Yang Jakarta anak bos, ya. Yang Bali 1 anak bos juga, punya kebun teh di Bali. Itu mau beli minuman zaman saya, minuman yang macam-macam itu banyak. Ya, pernah yang orang anak Bali ini ulang tahun, ya, dia beli minuman, dia beli anjing, dia beli babi. Bapak Posul maksa. Pokoknya kita pesta, dia ulang tahun. Masak di belakang anjing aja sampai 2. Kita yang bantah. Kasihan juga sih kita lihat hidupnya dibantai. 1 ada yang dimakan, 1 ada yang ditaruh. Ya. Pesta, malamnya pesta, waduh. Udah pada bawa alkohol di mana-mana, mau arak Bali, mau alkohol luar negeri apa. Teman-teman tahu nggak? Saya ikut makan aja, nggak minum, nggak merokok dong, masuk di belakang. Bapak Pos itu punya badminton, lapangannya luas, kajian dari tahu. Saya bangun jam 6, maksudnya saya bangun dia karena itu bergadang, tapi nggak ikut minum, itu bergadangnya sampai jam 2 gitu. Nah, saya bangun jam 6. Tahu nggak teman-teman saya semua? Itu terkapar di area badminton, ada yang lagi meluk pohon, ada yang di bawah cucian, belakang ada cucian, dia nyemprot di situ, ada yang tindis-tindisan berdua, ya kepalanya di mana. Saya sama bapak Pos, dia yang dibantuin, siramin biar sadar, pada nggak sadar saja. Ayo Pak, ya senang banget kan, nyalain air, pure banget. Suruh pada beres-beres kan bakar-bakarannya, botol-botolnya. Bapak Pos memang boleh bawa teman, jangan ngesek. Mabuk di sini, apa di sini semua. Di belakang semua, pintunya pagar dia kunci. Gak ada yang boleh keluar-keluar. Nah, Bapak Pos kami mendukung, tapi gak boleh macam-macam. Ya. Nah, itu bahaya. Nah, ini anak muda ini salah satunya dia milih hidup yang bebas. Dia milih mabok-mabokan, dia milih pergaulan yang tidak baik, ya. Bahkan ayahnya nelpon pun gak diurusin, ya, gak ditanggapin. Sampai ayahnya pernah nyusul ke salah satu klub malam untuk jemput dia. Ya. Dia gak peduli ayahnya. Sampai pernah ayahnya saking keselnya, ya, dimasukin ke penjara. 1 malam, ya Pak, masukin aja ke anak saya. Tapi nggak berubah, tetap aja
Sampai suatu hari, nah dia mulai capek, badannya udah mulai kurus. Kadang udah minuman, alkohol, udah capek. Hati-hati ya, teman-teman perempuan mau laki-laki sekarang bukan laki-laki aja. Hati-hati kalau dikasih permen, bentuknya kayak permen, hati-hati pokoknya. Kalau yang nggak kenal, jangan mau. Bahkan temenmu aja, kamu kalau dikasih permen, lihat dulu bungkusnya. Kalau permennya kayak kis, apa itu oke lah, masih aman. Tapi kalau sudah dibuka, itu hati-hati. Ya, itu permainan orang-orang narkoba. Supaya kalian kecanduan. Nanti beli permennya. Nah, akhirnya dia sampai ketangkap dan masuk namanya apa sih? Bukan ditangkap penjara. Apa sih namanya itu? Hah? Pokoknya tahu di karantina. Jadi dia di karantina selama setahun. Nah di karantina itu kan ada pendeta yang datang, yang melayani orang-orang seperti itu. Nah pemuda ini ingat, ya, dia ingat Tuhan akhirnya, walaupun udah jauh, ya, udah nggak beres, tapi karena karantina itu, ya, ada seorang pendeta yang melayani selama 1 tahun. Dan itu pendeta itu memang melayani di karantina narkoba seperti itu. Dan sampai akhirnya ayahnya tetap menolong dia, ya, tetap menyayangi dia. Ini kisahnya kan di salah satu kota di Jawa Timur. Ya. Dan ini kisahnya hampir sama. Jadi saya ingat kisah apa coba? Ada yang ingat nggak di Alkitab seperti ini? Antara kasih ayah dengan anaknya. Lukas 15 ayat 11. Ayo. Ada tahu kisahnya apa? Jangan ada. Ini apa? Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada tahu kisahnya? Hah? Apa? Namanya sudah anak sulung. Oh iya malah di sini. Kakak Maria nih. Baca yang 20. Ya. Berarti ada. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Nah, ayahnya tetap menaruh belas kasihan kepada anak bungsu. Ini udah habis-habisan loh. Harta ayahnya diambil. Sama juga kejadiannya yang orang Jawa Timur ini. Harta ayahnya tuh hampir separuh habis. Satu perusahaan punya untuk backup anaknya ini. Ya. Tetapi ayahnya ini tetap, ya, sama dengan Bapa di surga. Walaupun teman-teman jauh, jangan lupa pulang. Ya, kalau saat ini anak-anak teman-teman lagi nakal-nakalnya, suka bantah sama orang tua masih, suka bohong sama orang tua masih, itu hal kecil loh, asal mewek. Ya, pulang dari sini ngomongnya pulang odeh, nanti udah di luar atau main kemana? Kan orang tua tahunya kalian di gereja. Jangan sampai orang tua tahu terus kabar nggak ada. Nah itu jadinya kita merasa bersalah juga. Kalau memang sudah waktunya pulang. Kalau mau main kabarin dulu orang tua. Nah, Bapak selalu mengasihi walaupun senakal-nakalnya kita. Walaupun kita suka bohong gitu. Kita suka bertengkar. Suka marah-marah. Ya, masih suka apa lagi? Karep dewek. Ya. Di sini nggak ada yang 5 tahun kan? Nggak ada, kayak PVP-nya nggak ada kan? Kalau PVP ya cuma 1, direbut, gak ada yang marah, benar kan? Karena dewek maunya diri sendiri. Nah kalau kita sudah remaja, nggak seperti itu.
kita sudah tahu apa artinya bagaimana kita memberi. Bukan buat saya aja, buat saya aja. Seorang kakak bisa selalu memberi, tapi seorang adik pun tidak luput untuk memberi kakak. Ya, walaupun mungkin cuma satu gigitan, cium, nikah, gigit. Jangan apa-apa buat sendiri, ya. Tetap bersama. Dia tetap setia, Tuhan tetap setia saat kita jauh. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Oke, udah ya. Nanti pindahnya Excel. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 ayat 14. jika dia tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, Tuhan tidak bisa menyangkal diri bahwa dia tidak setia. Ya, Masih Ada apa? tadi pindah. apa mulai dia? Tuhan itu nggak bisa nyangkal diri bahwa dia itu setia. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, kalau teman-teman datang gereja, tetap dia setia sama teman-teman. Kalau teman-teman nggak berdoa, nggak ngobrol sama Tuhan, ya dia tetap setia sama kita. Karena itu sudah janjinya dia, dan janjinya Tuhan tidak bisa diambil, tidak bisa dibatalkan, kecuali janji manusia. Ya. Yang ketiga, Bapa setia selalu menepati janji. Ya. Kita kadang berpikir kalau aku gagal, pasti Tuhan kecewa. Ya. Oh, kalau aku nggak benar, pasti Tuhan kecewa. Mungkin nanti janjinya dibatalkan. Enggak, Tuhan selalu menepati janjinya. Ya. Ada seorang remaja yang dijanjikan oleh orang tuanya. Kalau kamu nilainya bagus, ya, prestasimu bagus, apa yang kamu minta, Papa akan kasih selama permintaanmu itu baik. Anak ini semangat, dia belajar dengan baik, SD, SMP, sampai dia masuk SMA. Karena sesuatu hal, nilainya turun. Ya. Bahkan waktu dia masuk perguruan tinggi, dia pilih negeri. Ternyata dia nggak masuk negeri yang favorit. Dia harus masuk negeri yang ketiga, pilihan orang ketiga. Dia saking kecewa sekali. Papa saya pasti marah banget. Papa saya pasti nggak akan dukung saya. Papa saya pasti nggak mau memberikan apa yang saya butuhkan untuk kuliah saya. Ternyata enggak. Ya. Papanya ini ya, tetap dukung dia belajar. Ya. Kamu butuh apa nak? Kamu perlu apa buat kuliah? Dia tetap dukung. Kalau kamu mau tambahan kursus, kamu kursus. Kalau kamu mau ada yang perlu Papa temani, Papa temani. Prosesnya terus dibantu oleh papanya. Ya. Sampai dia lulus kuliah, dia adalah mahasiswa cum laude dan termuda. Ya, keren kan? Karena apa? Karena bapaknya itu menepati janji walaupun ya nilai-nilai, walaupun ya kita mungkin berdosa, walaupun kita bersalah, Tuhan tetap menepati janjinya. Asalkan kita mau berubah, asalkan kita mau pindah dari namanya dosa ke bertobat. Karena janji Tuhan itu tidak tergantung karena kesempurnaan teman-teman. Teman-teman harus sempurna, nanti janji Tuhan akan sempurna. Enggak juga. Asal ada pengampunan, ada pertobatan,
teman-teman akan menepati janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Masa tipis. Nah, Ibrani 10 ayat 23. Aman. Marilah kita teguh berpegang pada tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Amin. Nah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikan setia. Nah, kita pegang teguh janji Tuhan. Kita punya pengharapan. Jadi, apa yang harus teman-teman lakukan? Waktu teman-teman dikecewakan, waktu teman-teman jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menepati janjinya. Teman-teman harus percaya. Ya. Iman bukan soal perasaan, ya, tapi keputusan. Maksudnya apa? Iman tidak tergantung pada suasana hati atau suasana situasi yang menyenangkan. Iman adalah komitmen teguh untuk mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, meskipun emosi merasa takut dan bimbang. Teman-teman pasti ada rasa takut, benar? Ini yang kelas 3 SMP. Ya, kalian mau SMA favoritnya apa? Polpis. Nggak ada yang Paris. Lebih jauh kan? Hah? Kalian yang SMA nih, kalau itu udah jelas kanjatan ya, melihat mana? Apa mau Polpis juga? Oh Gantar, jadinya SMK. Iya kan SMK Gantar kan? SMK kan, bukan SMA-nya ya. Nah, ini yang ketiga kalian. Ya, soalnya apa? Zonasi. Kenapa? Dia bukan ke SMA-nya, SMK kan? Iya, SMK. Ke SMA. Iya enggak, kan dia punya kejuruan. Kalau kamu kan maunya kuliah, dia di sekolah langsung kerja, sekolah bersama namanya. Kita pegang teguh iman kita, walaupun rasa takut itu ada. Ya, ini nilai saya masuk enggak? Karena pendaftaran kalau sudah zonasi itu udah kelihatan, saya langsung nggak masuk, masuk nilai. Nah waktu nilai itu bagus, nah, semua persyaratan akan gugur. Kalau nilai ini bagus, tapi kalau nilai ini nggak bagus, balik lagi ke persyaratan berikutnya. Kalian anak guru bukan, kalian anak TNI bukan, kalian anak Polri bukan. Kalau enggak, gugur. Ya, astagfirullah. Ya, harus bisa takut, jangan takut, pegang iman. Kalian yang sudah kerjakan ujian kemarin yakin, Tuhan saya nggak kerjain masalah-masalah, saya belajar. Saya mau kerja yang namanya SMA Anggota. Ya. Tetap dekat dengan Tuhan walaupun cuma doa singkat. Ya. Tetap dekat sama Tuhan walaupun doa singkat. Jangan berhenti berdoa. Apa ada yang belum mulai? Nah, ada belum? Jangan cuma doa makan itu doa kewajiban. Ya. Doa tidur, doa bangun tidur itu kewajiban. Ada doa khusus untuk kalian ngobrol. Kalian itu bukan ya kalau 3 pemuda belakang itu oke saya masih akui. Tapi yang SMP menjelang SMA, ya kalian akan bertambah masalah-masalah godaan kalian, bukan semakin meredah, tapi masalahnya akan semakin banyak. Jangan berhenti berdoa, ya. Terus berdoa, belajar setia. Ya, Tuhan sudah setia, Tuhan mengajarkan kita untuk setia. Setia dalam hal kecil, sudah belum? Ada yang setia dalam hal kecil? Apa coba? Mandi itu kewajiban yang mandi mau. Baca Alkitab. Apa? Lagi? Hah? Puasa.
Terus apa lagi? Berdoa. Yakin. Berdoa makan. Terus apa lagi? Setia yang kecil, apalagi kecil aja. Tapi setia harus terus. Berdoa tidur aja kalau capek lah. Ya, langsung hilang. Nempel bantal kena AC. Baru dia buka HP. Oh, ini HP-nya. Gimana mau doa? Bener ya, kejadian. Hal kecil aja. Ya, belajar, kalian masih belajar. Hal kecilnya apa? Belajar. Jangan main terus. Itu hal kecil. Bantu orang tua. Orang tua lagi kerja apa dibantu. Pasti Moses harus jadi kakak. Ya, banyak hal-hal kecil yang harus kita setia. Setia dalam ibadah. Ya. Setia dalam ibadah. Boleh kalian marah sama orang tua kalau kalian tidak mau mengantar ke gereja. Boleh, ada maaf ini malah senang kalau orang tua yang nggak ngantar. Bagian ngantar ya. WA temenmu yang punya motor, kalau nggak bisa ngantar. Ya, tolong dong, kalau bisa diantar, tapi jangan tiap minggu, kasihan juga bensin teman kita, ya kan? Kalau memang orang tua kita nggak bisa minggu ini, minta teman kita. Berarti itu sudah setia dalam ibadah. Kalian tetap datang dalam ibadah, walaupun tidak ada yang ngantar. Setia dalam sikap yang baik. Nah, ini enak kalau ada orang yang nggak ada lu, nggak ramai. Itu berarti teman-teman ditunggu sama semua orang, ditunggu sama semua apa ya istilahnya grup kalian. Kalau nggak ada Feby, lu kayaknya tawar. Ya, nah ini karena apa? Karena sikap kita yang baik. Tuhan sudah mengajarkan kita setia pada malam hari ini. Berarti kita belajar dari Tuhan harus setia. Ya, amin. Saya sudah main musik dan singkat. Kita masuk dalam ujian kita.
kepadamu Tuhan Yesus. Dekatkan kami Tuhan kepada Bapa. Ikat kami dengan hadirat agar kami boleh mencerna setiap firman, pemberitaan firman yang kami dengarkan. Biar kami boleh meneraikan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menjadikan semuanya itu bekal pengetahuan, hikmat, akal budi, di mana kami mendengar di saat kami muda, dan tantangan ke depan akan kami dapatkan lebih berat lagi Tuhan Yesus. Tapi kami kuat di dalam Engkau, kami menang karena Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia. Yesus bawa kami Tuhan terbang Tuhan dengan sayap rajawan itu, dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Urapi kami anak-anak muda Tuhan dengan hikmat, dengan kasih, dengan pengetahuan, dengan kecerdasan, keberanian yang luar biasa, karena kami penuh dengan Roh. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar kami boleh memulai Tuhan Yesus dari sekarang Bapa, bukan nanti. Setiap kami mendengar firman, kami boleh memulai Tuhan, mengambil langkah-langkah yang membawa kepada kehidupan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami berdampak menyenangkan manusia. Turunlah Tuhan, turunlah Tuhan, mengurapi kami, urapan mengalahkan segala dunia. Turunlah Tuhan, haleluya. Turunlah Tuhan, turunlah Tuhan. Kami adalah bait-Mu yang kudus, tempat berdiam firman itu. Biar firman ini digenapi oleh Roh Kudus yang bergerak di dalam kami, yang memberikan api kehidupan untuk memberkati banyak orang. Terlebih ini adalah ibadah anak-anak muda. Biar bahkan mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih berdampak Tuhan di gereja Tuhan, di sekolah, di rumah. Kasih-Mu nyata atas mereka Tuhan. Mereka hidup dalam kelimpahan kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Tuhan yang kuat hari ini mengurapi mereka, memberkati mereka, menyiapkan benih yang luar biasa di tangan mereka untuk ditaburkan dalam perjalanan hidup ini. Bukan nanti, tapi sekarang. Dan mereka mulai pulang dari ibadah ini Tuhan, mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Engkau memberkati Tuhan dengan rahmat, kasih, kemurahan, kebaikan yang daripada Tuhan. Lebih lagi hikmat, pengajaran Tuhan ada dalam kehidupan untuk mengajar mendidik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Mari angkat tangan-Mu, terima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan. Amin.